Hai my friend, welcome back to Keliling Indonesia Santuy. Jadi my friend, ini kami udah balik ke Indonesia dan banyak plan yang harus kita lakuin lagi setelah kita selesai keliling dari Asia. Karena banyak dari kalian yang request, "Ko lanjutin keliling Indonesianya." Dan sebelumnya kami udah bilang, kami tetap bakalan lanjut keliling Indonesia. Jadi kayaknya nggak afdol kalau kita keliling Indonesia itu nggak pakai camper van. Sebelumnya kan kalian tahu tuh, mobil kita udah kita bongkar karena dulu banyak kali jamur di bawah partisi-partisi camper van kita. Nah, sekarang aku rencana bakalan buat lagi camper van yang lebih proper, lebih simple pastinya, supaya barang-barang bawaan kita tuh juga lebih simple, kelihatannya lebih bagus dan lebih ringan pastinya, my friend. Jadi setelah kita pelajari 5 tahun keliling Indonesia, bahan terbaik untuk kita buat camper van itu di mobil kita ya adalah jati Belanda. So, ikutin aku my friend untuk pengerjaan camper van kita. Tetap di mobil Stone, mobil kesayangan kita semua ini, yang bakalan menjelajah keliling Indonesia lagi. Jadi masih sama seperti 6 tahun yang lalu, kita bakalan buat camper van-nya sendiri. Dan aku bakalan potong semua kayunya sendiri dan aku lakuin semuanya sendiri my friend. Cuman bedanya adalah yang kali ini lebih terkonsep sih, karena aku ada sedikit coret-coret manual lah. Cara buat untuk partisinya, fungsi dari partisinya apa segala macam kayak gitu my friend. Dan kalian jangan tanya Cediana di mana my friend, karena ini sebenarnya aku nggak mau libatkan dia untuk buat ini, supaya nanti setelah jadi aku mau suruh Cediana rating berapa hasil dari karyaku ini my friend. Semoga bagus dan sesuai sama dia ya. Jadi kayunya tinggal aku ukur-ukur dulu, aku garisin, dan selesai itu langsung aku potong. Nah, setelah aku potong, hasilnya itu kurang lebih seperti ini my friend. Yang untuk bagian satunya, ini aku buat supaya untuk nutupin yang bagian ini dulu nih, bagian untuk apa, roda belakang. Nah, nanti ini juga ada lagi partisi-partisinya. Dan ini belum aku pernis segala macem. Jadi konsep kali ini aku mau buat camper van-nya itu bisa di portable, bisa dibongkar pasang nantinya. Jadi satu bagian gitu kurang lebih my friend. Fungsi utamanya supaya kita bisa bongkar pasang, bisa bersihin my friend, menghindarin jamur-jamur yang seperti sebelumnya. Jadi potongan-potongan aku tuh udah kelar semua, dan ini ada beberapa yang udah aku pernis. Tapi ini cuman baru pernis sekali. Nanti aku amplas lagi dan dia harus dipernis lagi beberapa kali supaya lebih tebal, lebih awet dan tahan air. Warnanya tuh tetap masih sama warna kayu karena pernisnya kan transparan dan dia jadinya lebih hidup gitu kayunya. Warnanya lebih keluar. Gimana menurut kalian? Nah, jadi my friend, semuanya udah kelar. Ini 2 kali aku pernis dan hasilnya cukup memuaskan sih harusnya tuh. Setelah aku pikir-pikir, karena aku nggak ada alat press, mungkin aku bakalan lem dan terus langsung aku screw supaya dia rekatnya lebih kuat. Kalau misalnya ada alat press kan lebih bagus tuh sebenarnya, karena bisa ditahan sekitar beberapa jam supaya dia lebih kuat kan lengketnya. Nah, tapi karena aku nggak punya dan alat sekadarnya, jadi ini bakalan aku bor dulu. Karena bahan jati Belanda ini kayunya tuh lumayan ringkih, lumayan, dia karena ringan dan terlalu lembek kan. Kalau langsung di skrup aku takutnya pecah. Dan bornya harus lebih kecil daripada skrupnya my friend. Ya misalnya skrup kalian itu 3 mili, jadi bornya itu harus mungkin sekitar ya 2 mili atau 1,5 mili gitu my friend. Semoga berhasil. Jadi harusnya setelah aku lem dan aku skrup itu bakalan jadi lebih kuat setelah dia kering. Nah, jadi udah kelar satu partisinya yang bakal nutupin rangka bannya my friend. Jadi nanti ini di bagian sini dia kurang lebih seperti ini jadinya. Emang nggak sempurna, tapi ya oke lah my friend, daripada tidak sama sekali. Ini nanti satu partisi, dan nanti ada partisi sebelahnya aku tinggal buat yang satunya, dan ini bahannya. Nanti yang tengahnya baru kita buat lagi. Nah, kita keluarkan satu lagi biar ada sedikit nampak hasilnya. Gimana untuk saat ini menurut kalian my friend?
Oke, berat juga. So, jadi kurang lebih begini my friend. Ini sisi sebelahnya dan ini sisi satunya. Nih, kalau gambaran kasarnya itu tutupnya nanti seperti ini my friend. Tapi belum aku buat karena kan ini kan nggak presisi nih, nggak rata. Jadi aku harus potong bener-bener nih supaya dia pasti tutup. Ininya juga rapat, ininya juga pas lah presisi gitu my friend. Lumayan, ini mungkin beratnya sekitar 2 kiloan. Ini mungkin ya 1,5 kiloan. Dengan pinternya aku my friend, untung dia ada tempatnya dulu safety belt kan bautnya, jadi aku bisa jadiin dia kuncian di sini. Dan nanti ini aku tambah papan juga jadiin kuncian, yang di sana juga dia ada kuncian. Tuh, ini dia kokoh banget. Dan sekarang aku tinggal buat bagian tengahnya, karena yang paling sulit itu adalah bagian pinggir ini my friend. Kenapa? Karena ada ini desain untuk menutupin bannya itu kan dia nggak rata, nggak box. Nah kalau untuk tengahnya ini kan dia tinggal box nih, harusnya lebih mudah dan lebih gampang. So insya Allah ini bakalan jadi bentar lagi my friend. Di bagian bawah ini aku bakalan letak lagi satu kayu gini supaya dia bisa nahan antara kiri dan kanannya. Dan untuk penopang juga, karena ini kan nggak rata nih kalian lihat. Nah ini kudu ada satu kayu yang seperti ini supaya dia bisa jadi sama rata sama yang lainnya. So tinggal buat kaki-kaki di sini, di situ, habis itu tinggal box yang kayak aku bilang. Ya, mari kita ukur-ukur dulu. Oke my friend, jadi ini sisi satunya udah kelar juga. Dan kurang lebih begini hasilnya. Tapi ini kalau nggak ada ganjalan kan dia pasti goyang kayak gini. Dengan mahakarya kepintaranku my friend, aku buat dia jadi bisa tanpa goyang. Kayak gini caranya. Di bawah itu kan ada baut. Nah jadi aku buat bolongan di kayunya ini supaya dia bisa masuk ke dalam bautnya itu. Nah bautnya itu yang bakalan jadi kekuatannya supaya dia nggak goyang. Jadi kayak kakinya lah dia jadi itu. So itu dia, makanya dia nggak akan goyang lagi. Terus kalau kalian lihat kan, antara satu sisi dan sisi lainnya itu kan nggak rata. Dan memang begitu konsepnya my friend. Jadi yang sebelah sini aku buat dia lebih rendah daripada sebelah dalam. Kenapa? Supaya aku bisa buka dengan gampang untuk yang bagian dalamnya. Tidak akan mengganggu untuk ukuran tidur juga, karena jaraknya juga hanya sekitar 1 cm aja. Kayak tanggaannya itu. Gimana menurut kalian sejauh ini? Jadi ini udah kurang lebih selesai sekitar 60% bagian dalam mobilnya ini, dalam camper van kita. Dan bagian yang udah selesai ini, rangka-rangkanya ini juga udah aku finishing dengan pakai cat impra namanya my friend. Dan itu dia supaya keras, nggak licin, dan nggak gampang lecet. Dan dari kemarin aku bingung apa ya alasnya yang bagus dan ringan dan tidak makan tempat. Jadi aku pokoknya mau alas yang setipis mungkin tapi bagus, dan ya supaya air dan jamur segala macam nggak sampai ke karpetnya. Dan akhirnya aku ketemu ini my friend, dia kayak karpet tipis gitu, vinil namanya. Nah ini sih harusnya dia tahan air dan tidak gampang sobek juga, karena dari sini lapisannya tuh kayak kilat-kilat yang ngindarin air menyerap ke dia. Dan bawahnya itu juga masih kayak bludru gitu. Dan ini agak tipis sih, sekitar ya di bawah 1 mili lah pastinya my friend kayaknya. Mungkin sekitar 0,5 atau 0,75 mili. Jadi my friend, sebenarnya camper van ini udah 80% tuh finish ya.
dan sekitar 80% progresnya. Tapi ada kendala berikutnya adalah untuk membuat tutup atasnya itu. Jadi kan kalau kalian lihat mobil ini kan nggak rata tuh pinggirannya, yang kayak aku bilang sebelum-sebelumnya. Jadi aku harus buat mal dulu seperti ini. Fungsinya untuk supaya aku bisa potong kayunya sesuai dengan ukuran ini, my friend. Tapi my friend, aku mau selesaikan partisi dapurnya dulu sebelum aku lanjut kerjain ini. Jadi my friend, menurutku ya, pekerjaan yang paling sulit dari buat camper van ini adalah buat laci yang pakai rel. Karena itu depan, tengah, dan belakang itu harus sama-sama presisi, panjangnya, lebarnya, tingginya, segala macam harus bener-bener presisi. Jadi kalau nggak presisi dia nggak bakalan masuk dan nggak bakalan muat. Kalau nggak ya relnya jadinya copot-copot. Dan itu ya sampai sekarang 3 jam aku habisin hanya untuk mengerjakan itu aja my friend. Gila. Jadi my friend, seharian ini ngabisin waktu hanya untuk buat laci. Dan itu pun masih belum selesai. Jadi dia tuh masih ada sedikit nyangkut, kurang presisi. Nah tapi kayaknya besok aku lanjutin lagi. Pusing palaku hanya untuk kerjaan ini aja. Tuh. Hai my friend, kita lanjutin lagi. Jadi karena kemarin lacinya masih belum kelar dan kayaknya kalau aku mau kerjain itu aja habis waktu untuk yang lain. Jadi lacinya aku skip dulu, mungkin di akhir-akhir part baru aku kerjain. Dan sekarang aku bakalan kerjain dulu yang bagian sampingnya. Nih, aku bakalan kerjain ini dulu. Ini udah aku potong sesuai lekukan mobilnya. Ya ini udah oke lah kurang lebih. Jadi yang ini bakalan aku tutup seperti ini dan ini aku potong dulu. Jadi ini ada bagian 1, bagian 2 dan bagian ini nanti pinggirannya baru aku buat lagi. Udah buat ininya, malnya. Dan tadi aku sudah potong beberapa my friend seperti ini. Tapi nanti tinggal penyesuaian aja. Ya ini mungkin harus ada yang dipotong lagi, dia apain lagi. So kita bakal kerjain yang paling gampang dulu supaya setidaknya kelihatan sudah jadi 90% nanti my friend. Yang ininya duluan. Alright, jadi ini untuk tahap satunya yang bagian sini my friend udah kelar, nanti tinggal disambungin satu sama lain. Dan sekarang masalahnya adalah aku bakalan buat yang satunya lagi. Ini agak sulit sih karena dia lebih bengkok. Hari ini aku mengerjakan hal ini. Yang ini sebelumnya sih aku udah buat tapi kemarin karena belum presisi dan sekarang aku presisikan. Ternyata dengan skill yang apa adanya, ya maklum lah my friend ya, rumah kita sedikit bervariasi, itu satu seni ya, kurang lebih pinggirannya seperti itu my friend. Jadi nanti ini tinggal aku pernis dan aku clear supaya dia tidak lecet dan anti gores juga. Ya so far so good lah. Dan sekarang tantangan terbarunya adalah menyelesaikan yang satu ini my friend, karena akan sulit di ujungnya. Itu ada lekukan di situ sama yang di sini nih miring. Ya, semoga tidak separah ini sih hasilnya. Kalau di media sosial yang aku lihat sih caranya bisa pakai kayak gini ya my friend. Kita ikutin lingkaran ini sampai ke ujung dan habis itu kan kita dapat polanya. Nah setelah dapat polanya baru kita potong. Dan semoga ini bisa bekerja dengan baik. Karena chanceku cuma satu, kayunya cuma ada satu my friend. Nggak boleh ada kesalahan.
sudah selesai sih mapren, cuman kok aku ragu ya jadinya kayak gini. Tuh polanya. Nah, cuman kan ini kan harusnya tajam, ini dia melengkung gini. Harusnya sih sudah pasti nggak sama ya. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Jadi mapren, karena aku ragu dengan garis-garis yang kubuat, jadi aku potong sesuai feeling. Semoga feelingku berjalan dengan baik ya mapren. Ini bakal aku ukur, terus nanti aku amplas pelan-pelan aja. Nah, jadi ini lihat dengan potongan logika. Ini harusnya aku tinggal potong sedikit lagi agar dia buat masuk terus. Ya harusnya jadi lebih rapi. Nanti ini tinggal diputar gini. Ini kurang dalam. Mana menurut kalian mapren? Benar nggak nih teori ini? Tapi mapren, kayaknya secara prinsip trik ini sih lumayan masuk akal ya. Karena ini aku harus potong yang lumayan banyak agar ini bisa masuk lebih dalam. Dan kayaknya sih jarak ini sama jarak ini sama tuh jaraknya. Tuh. Cuman ya kita lakuin setelah pesan-pesan berikut ini. Dan kita kembali lagi mapren untuk update camper van kita kali ini. Jadi ternyata setelah aku ukur lagi, ada kesalahan ukuran yang aku buat sebelumnya. Yang di depan ini itu lebarnya sekitar 84 cm dan yang belakang itu ukurannya sekitar 83 cm. Dan sekarang aku lagi siasatin gimana caranya agar kayu ini tetap terlihat rapi dan estetik gitu tanpa seperti ada selisihnya. Kalau untuk rel kemungkinan sih itu penyebabnya kenapa dia tidak bisa masuk dan tidak presisi kan pastinya. Nah itu nanti bisa sih diganjal-ganjal mapren. Dan sekarang masalahnya adalah agar yang atasnya ini terlihat rapi. Kalau kayak gini, ini mungkin aku bakalan potong setengah dan dibagi dua kiri kanan supaya kecil dan tengahnya tuh tetap ukuran normalnya sekitar 9 cm sih lebar kayunya ini. Gimana mapren? Ini sih sedikit penampilan camper van kita yang bakalan kita pakai untuk lanjut keliling Indonesia lagi. Nah, tapi awalnya aku tetap mau selesaikan yang pinggirannya dulu mapren. Ini bakalan aku rapiin dulu supaya selesai kiri kanannya, baru nanti aku lanjut yang untuk tengahnya. Beruntungnya mapren, kayu jati Belanda ini kan dia agak lunak tuh teksturnya. Jadi kita masih bisa menghaluskan dia ini dengan amplas. Dan itu cara yang lebih mudah daripada aku harus potong pakai mata gerinda kayunya itu. Jadi kalau mau menghaluskan kecil-kecil gitu kan kita nggak perlu pakai tangan, pakai mesin ini bisa juga. Akhirnya mapren, dan aku ngerasa ini udah yang terbaik lah daripada aku harus potong lagi. Takutnya nanti makin nggak jelas ukurannya. Kayaknya sih ini udah oke sih mapren. Keluarin dulu rak yang tengah ini karena tadi kan ini yang paling nggak presisi. Nah di luar baru aku sedikit nih perbaikian supaya dia lebih siku. Tadi ini aku buka tuh, jadinya ini dia ukurannya udah pas. Ini mungkin sekitar ya misalnya 40, di sana juga 40. Dan di sini kita tinggal skrup. Ini aku bakalan garisin dulu. Ada yang harus dipotong tuh beberapa senti karena kepanjangan.
Akhirnya my friend, berkat bantuan tetangga kelar juga. Kalau kalian lihat, ini sih harusnya sudah kokoh sih my friend. Tinggal aku buat yang satunya ini. Ini kenapa aku nggak tutup sampai habis? Karena kan yang seperti aku bilang, ini bakalan jadi partisi. Kalau ini kan di bawahnya dapur dan itu nggak perlu dibuka-buka. Bukanya pakai laci nanti. Hai my friend, hari ini kita bakalan lanjut lagi my friend buat yang selebihnya ini. My friend, finally kelar my friend yang bagian paling besarnya. Nih. Jadi ini udah semua aku scrub. Ini sebenarnya tinggal dipernis dan dicat, habis itu udah kelar bagian atasnya ya. Tapi ini aku bakalan amplas dulu biar dia lebih rata, sama pinggiran kan ada beberapa sisa potongan yang kayak berlebihan gitu, bakalan aku amplas semua biar dia lebih rapi lah my friend. Hari ke-94 bangun rumah sendirian, dan hari ini kita lanjutin lagi my friend. Kalau hari ini kita bakalan lanjutin tentang atap rumah my friend. Intinya kita bakalan buka dan buat roof rack-nya itu jadi lebih minimalis. Dan untungnya semalam aku dibantu teman my friend untuk buka platnya yang udah karatan itu, dan akhirnya aku buang platnya. Alhasil hari ini jadinya seperti ini my friend. Ini bagian atasnya, ini sebelumnya kan platnya di sini. Dan ternyata karatannya lumayan besar, lumayan banyak. Dan ini bakalan aku bersihin dulu sedikit, habis itu aku cat. Ya ala kadar nanti baru kalau waktunya lebih panjang bakalan aku perbaiki lagi semuanya my friend. Sementara kita pakai dulu yang ini. So my friend, akhirnya udah selesai, dan satu roof rack ini menghabiskan 1 botol cat semprot sekitar 400 ml lah. Dan my friend, karena roof rack-nya udah siap, aku bakalan lanjutin lagi buat camper van dalamnya ini. Tinggal dikit lagi sih, tinggal bagian depan boxnya ini. Jadi ini tinggal dipotong, nutupin semua, habis itu harusnya sudah kelar. Dan tinggal satu lagi nih, laci glass part, last boss terakhir. So yaudah, kita lanjut my friend, udah cepat siap hari ini. Finally, akhirnya sudah kelar yang boxnya di depan, dan mungkin ini kalian bisa lihat my friend kondisinya seperti ini. Ya 90% nya seperti inilah. Jadi aku terpikir my friend, aku nggak mau langsung finishing, nggak mau langsung aku clear, nggak mau langsung aku pernis dulu, karena aku bakalan coba dulu. Ini aku bakalan pakai tes kekuatannya untuk keliling. Mungkin aku bakalan pergi ke Banyuwangi, Jawa Timur mungkin ya, karena mau ngelewatin kapal. Dan bakalan ngerasain kuat nggak ini setelah ngelewatin guncangan ombak, perjalanan, kita camping, segala macamnya. Nah kalau misalnya nanti sudah kuat, nextnya baru aku selesaikan semuanya. Takutnya sekarang kita pakai ke keliling-keliling, rupanya ada yang patah, segala macam kan my friend. Jadi percuma kita cat dulu, percuma kita finishing saat ini. Dan ini adalah tahap 1 untuk kita cobain camper van kita yang saat ini my friend untuk keliling Indonesia. Tapi yang dekat-dekat dulu, intinya ini hanya percobaan. Nah, untuk di tengah ini masih kosong karena aku masih bingung my friend, mau buat tutup biasa atau mau ku buat meja yang bisa dinaikin, terus kalau diturunin dia jadi penutupnya itu. Untuk malam kita turunin dan bakalan kasih kasur, dan kalau siang bisa dinaikin, ini jadiin kursi, kita bisa duduk di sini makan segala macem. Tapi aku masih bingung, ini kayaknya terlalu sempit untuk dilakuin itu. Silahkan juga komen di bawah my friend. Aku butuh pendapat kalian, masukan dari kalian, saran dari kalian. Dengan kondisi seperti ini, aku harus ngapain lagi my friend dengan kondisi camper van-nya ini. Mungkin kalian bisa kasih info, kok tambah ini, tambah itu, segala macem. Kok ini, kurang itu, segala macem. Silahkan komen di bawah my friend. Semua masukan kalian bakalan aku terima dan aku pelajari apa yang akan aku tambah di camper van ini dengan kondisi yang saat ini. So ya paling mungkin next videonya kita bakalan keliling sekitaran Jawa untuk mengetes ketahanan camper van ini my friend. Silakan komen-komen. Tunggu untuk kelanjutan berikutnya. Patah pinggang. Dah.